Dan kami himbau kepada jamaah sekalian agar berkenan untuk mengikuti doa dan zikir bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikromo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad amadis samawati wal ardh waj'alni min salihil ahliha sawsifukum ba'inda tasawwu min tamamis salah rabbi rabbikum Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, wallazi la yuqayyim ilaih. Astaghfirullahaladzim, wallazi la yuqayyim ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Wa ilaikal masir. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar salimin. Allahumma antas salam wa minkas salam, alayka ya
بالسلام نعيم ربنا بالسلام ودخلنا الجنة نار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله سبحان الله سبحان الله الكريم دائما أبدا الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعسيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمدا يفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي جلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وكرم وبارك على حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وبارك لنا في أنفسنا وأهلنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة آمين يا الله آمين يا رحمن الرحيم الحمد يا أرحم الراحمين اللهم بحق الفاتحة بكرم الفاتحة يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم ويدافع البلاء يا الله الرحمن الرحيم يا رب العالمين من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami muliakan para alim ulama, para orang tua kami, para guru kami, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo atau Masjid Agung Palembang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, mari kita awali bersama dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur, Allah tambahkan nikmat dan Allah jauhkan segala musibah yang mungkin akan menimpa dalam kehidupan kita. Salawat beriring salam kita peruntukkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bersama kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita akan sama mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang kami muliakan, sejak tanggal 1 Rajab kemarin kita semua, baik laki-laki maupun perempuan yang beragama Islam, dari orang tua sampai kepada anak-anak, dalam berbagai kesempatan, khususnya selesai solat, kita sematkan untayan doa, yang doa ini bersumber dari sebuah hadis, meskipun derajat hadis ini dhaif ataupun lemah. Meskipun dhaif atau lemah, bukan berarti hadisnya palsu. Masih ada kemungkinan ini bersumber dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja ada rangkaian sanadnya yang bermasalah, maka dia disebut dengan dhaif. Hadis itu berbunyi, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma, wahai Allah, barik lana, berkahilah kami, fi Rajaba, di bulan Rajab, wa Sya'bana, dan juga di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah umur kami atau pertemukanlah kami hingga di bulan suci Ramadan. Ada Bapak Ibu orang yang berdoa seperti tadi di bulan Rajab, tapi kematian menghampirinya juga di bulan Rajab. Ada orang yang mengucapkan doa ini di bulan Rajab, masuk di bulan Sya'ban, ternyata Allah memanggilnya di bulan Sya'ban. Seandainya nanti kita diizinkan untuk masuk ke bulan suci Ramadan
1445 Hijriah, yang tinggal hitungan beberapa hari lagi, itu karena Allah Subhanahu wa taala masih sayang dengan kita diberikan kesempatan untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Ketika nanti kita berada di bulan suci Ramadan, sudah pasti kewajiban-kewajiban seperti sholat, berpuasa sudah sepatutnya kita laksanakan. Karena itu memang ibadah yang melekat di bulan suci Ramadan. Sebagaimana yang difirmankan Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Hai orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa di dalam kurung di bulan suci Ramadan. Nah, ibu bapak, bulan suci Ramadan nanti akan dibahas oleh para guru kita, para kiai, para ustadz lebih dalam tentang puasa. Pada kesempatan kali ini kami ingin mencoba untuk bersama-sama kita berbicara tentang ibadah sunnah. Meskipun sunnah, tapi cukup penting di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena ibadah ini memang berkaitan erat dengan bulan suci Ramadan. Di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala nyatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan diturunkan di dalamnya pertama kali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para mufassir, para ahli Quran bersepakat wahyu yang pertama kali turun itu adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan sebahagian dari mereka berpendapat bahwa wahyu yang pertama turun itu bertepatan pada malam ke-17 di bulan suci Ramadan. Makanya kita ketika berada di malam ke-17, kita menyebutnya sebagai malam nuzulul Quran, malam turunnya wahyu yang pertama kali turun kepada baginda Rasul. Ibu bapak yang kami muliakan, di Palembang ini banyak sekali majelis ilmu, majelis ta'lim. Kita semua patut bergembira karena banyak anak-anak muda maupun orang-orang dewasa gemar ke majelis ta'lim. Kita apresiasi yang setinggi-tingginya. Tapi alangkah lebih baiknya kalau seandainya kegemaran ke majelis ta'lim itu atau ke majelis ilmu itu diiringi dengan semangat untuk belajar Al-Quran. Kenapa Bapak? Karena hampir semua ibadah kita itu menggunakan bahasa Arab. Hampir semuanya menggunakan bahasa Al-Quran. Contoh, sholat. Sholat itu Bapak semua bacaannya menggunakan bahasa Arab, menggunakan bahasa Al-Quran. Khususnya ada ayat-ayat yang memang diwajibkan untuk kita baca, yaitu satu surat menjadi rukun dalam sholat, yaitu Al-Fatihah. Ketika kita salah dalam membaca, maka bisa mengakibatkan salah makna atau salah arti.
tujuan kita beribadah, tujuan kita berharap kita mendapatkan pahala, malah sebaliknya mungkin tidak mendapatkan apa-apa, atau bahkan mungkin saja mendatangkan murkanya Allah. Kenapa Pak? Kok orang sholat bisa mendatangkan murkanya Allah? Karena dia tidak mau belajar, baik belajar Al-Quran maupun belajar ilmu fikih tentang sholat. Bapak, ada pertanyaan, kenapa orang yang rajin sholat, bahkan sholatnya itu ditambah dengan sholat sunat, qobliyah, ba'diyah, kadang-kadang ditambah dengan sholat sunat lainnya, pagi-pagi ada duha, kadang ditambah sholat hajat dan sebagainya. Orang ini kok masih mencuri, orang ini kok masih menipu, orang ini kok masih suka berbohong, dan lain sebagainya. Kadang-kadang orang ini juga rajin umroh, rajin haji, tapi kenapa masih melakukan perbuatan-perbuatan tadi? Jawabnya Bapak, mungkin diantaranya adalah orang ini sholatnya tidak benar. Tidak benar diakibatkan karena bacaan-bacaannya, atau mungkin tata cara sholatnya yang tidak benar. Kalau sholat seseorang sudah benar Bapak, insya Allah dia akan menjadi muslim yang baik. Allah sendiri memberikan garansi di dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah pelaku sholat itu untuk berbuat keji maupun berbuat kesalahan. Kalau ada orang yang rajin sholat tapi rajin maksiat, indikatornya bisa jadi apakah bacaannya yang salah, atau mungkin tata cara ibadahnya yang belum benar. Tata cara ibadah, bacaan yang salah diakibatkan karena dia tidak mau belajar. Oleh karena itu Bapak, saya berpesan, Bapak yang senang dengan kegiatan majelis ta'lim, teruskan. Tapi mohon untuk diimbangi dengan belajar membaca Al-Quran dengan lebih baik lagi. Saya ulangi, Bapak salah baris, salah makna, Bapak salah makharijul huruf, tempat-tempat keluar huruf, juga bisa menimbulkan makna yang berbeda. Enak kalau maknanya melenceng sedikit, kadang-kadang maknanya melenceng amat sangat jauh. Saya kasih contoh sederhana. Bapak pasti hafal surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Ayat pertama bunyinya apa Bapak? Qul huwallahu ahad. Saya tanya dengan Bapak, Qul itu huruf Qaf atau huruf Kaf? Huruf Qaf atau huruf Kaf? Huruf Qaf. Sepakat kita ya, huruf Qaf. Apa artinya Bapak? Dengan menggunakan kalimat Qul, Qaf. Qul artinya katakanlah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah yang Esa. Kalau saya ganti Pak, dengan catatan bukan untuk ditiru di rumah, ini hanya pembelajaran.
Jangan sekali-sekali Bapak praktekkan di rumah. Kalau saya ganti dengan huruf kaf Pak, bunyinya kul huwallahu ahad. Tadi bunyinya dengan huruf qaf berbunyi, saya dekatkan ini mic dengan huruf qaf, kul huwallahu ahad. Saya ganti dengan huruf kaf, kul huwallahu ahad. Mirip tidak Pak? Mirip ya? Kalau tidak teliti Pak, sama. Ternyata beda. Satu saya membacanya dengan huruf qaf, yang kedua saya membacanya dengan huruf kaf. Pertanyaan saya, ketika saya ganti dengan huruf kaf, apa artinya Pak? Kul. Makanlah. Tadi katakanlah. Dengan kaf, makanlah. Makanlah Dia Allah yang Maha Esa. Jauh kan melenceng? Jauh sekali. Ini hanya sekelumit kecil Bapak, sekelumit kecil daripada kesalahan membaca. Belum panjang, pendek, belum lagi yang seperti tadi, kesalahan tempat keluar huruf. Padahal Bapak, huruf qaf dengan huruf kaf itu berdekatan sekali tempat keluarnya, sama-sama huruf lidah, sama-sama huruf lisan. Qaf itu keluarnya di pangkal sekali lidah. Kaf geser sedikit saja, hitungan per mili. Kalau qaf mati bertemu kaf, qafnya tidak masuk sempurna ke huruf kaf. Yang hilang hanya sifat qalqalahnya saja. Contoh, alam nakhluk itu ada qaf bertemu dengan kaf, kum. Alam nakhluk kum. Qafnya masih dibaca, kafnya masuk ke kaf tapi tidak sempurna. Beda dengan kaf mati bertemu qaf, masuk sempurna ke huruf qaf. Jadi berdekatan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu ya yang mendengarkan di belakang, menyambut bulan suci Ramadan, beberapa masjid atau hampir semua masjid, musola, kantor-kantor sering mengadakan tadarus Al-Quran. Ngaji satu orang satu mikro bahasa kita ngelamo, atau satu ain ke ain yang berikutnya. Bapak, kalau memang Bapak tidak ada uzur ya, tidak ada halangan, pengurus masjid ngajak untuk tadarus, ikuti saja Pak. Di situ kita ajang untuk belajar membaca Quran, di situ kita ajang untuk menumbuhkan cinta membaca Al-Quran. Di dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dalam kitab Sahih Muslim disebutkan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indahu. Di situ disebutkan Bapak, tidaklah berkumpul 2 orang, 3 orang, 4 orang atau lebih dalam satu rumah, bisa jadi rumah pribadi atau juga rumahnya Allah Ta'ala yang kita sebut dengan masjid. Mereka berkumpul itu apa yang dikerjakan mereka? Yatluna kitaballah, mereka membaca Al-Quran. Selesai sholat tarawih, pengurus masjid, ayo Bapak kita sama-sama tadarus Al-Quran. Ikuti Pak. Bapak dapat hadis ini.
tidaklah berkumpul beberapa orang di rumahnya Allah Ta'ala, yang mereka lakukan adalah membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum. Ketika bapak tadarusan, nanti yang pintar akan mengajarkan kepada bapak, Pak salah pak, itu pendek. Pak salah pak, itu panjang. Oh pak salah pak, bapak bacanya itu zai, ini bukan zai pak, ini zal. Zal itu seperti ini pak bunyinya misalnya. Nah, mereka saling mengajari, yang bisa mengajari yang tidak bisa belajar kepada yang bisa. Apa yang terjadi pak ketika bapak ikut tadarusan, ikut membaca Quran, ikut belajar atau saling mengajari tadi? Illa nazalat alaihimus sakinah. Allah akan turunkan rasa tenang di hati bapak. Cobalah bapak ikut tadarus. Bapak terasa tidak ada perbedaan dalam jiwa bapak, dalam hati bapak. Aduh, sejuk rasanya. Meskipun bapak tidak pandai. Beda bapak dengan bapak dengar ceramah. Dengan bapak dengar orang ngaji, hati bapak lebih tenang, tentram, adem, ayem mendengar orang membaca Quran. Ada acara Hari Besar Islam, kan ada qori, ada yang baca Quran sebelum ceramah. Ketika yang baca Quran itu mulai membaca, kita mendengarnya enak pak, sejuk. Inilah yang disebut dengan nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan ketenangan di hati kita. Dan wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah naungi mereka yang duduk di majelisnya Al-Quran itu rahmatnya Allah Ta'ala, kasih sayang Allah Ta'ala. Bapak akan timbul rasa sayang antara satu dengan yang lain. Bapak bercandaria, bapak merasakan bahagia bersama mereka. Wa haffathumul malaikah, dan majelisnya bapak, tadarusannya bapak itu dikelilingi oleh para malaikat. Bahasa Palembang lama pak, ceto, cengki, pasti dikelilingi oleh malaikat. Yang ngomong ini bukan kiai, yang ngomong ini bukan ustadz, yang ngomong ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita pak. Tidak akan mungkin seorang Nabi Muhammad, bahasa Palembang tu ngicui, mudi ke, tidak akan mungkin. In huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan Rasul itu pada dasarnya adalah petunjuk dari Allah Ta'ala. Yang diucapkan Rasul, satu itu berupa wahyu Al-Quran, yang kedua berupa hadis, dan hadis itu juga pada dasarnya adalah atas koridor petunjuk dari Allah. Tidak pernah kita baca sebuah hadis bapak Rasulullah main-main, tidak ada. Carilah hadis yang menceritakan oh Rasulullah main-main, penesan, galak belore, galak berbohong. Tidak ada. Karena seorang Rasul itu jalur hidupnya sudah terarah. Jadi bapak, ketika bapak duduk di majelis tadarus Al-Quran, ada malaikat di situ pak, pasti. Cuma sayangnya kita tidak baca jingok. Itu beh. Kalau kita baca jingok pak, oh rami masjid pak. Kalau baca jingok, rami masjid.
sepi wong main game bagi anak-anak muda. Sepi bapak-bapak nak ngeruangi siapa yang bakal terlantik bulan 10 kage. Sepi pak. Kenapa? Malaikat ada dan kita pacak jingak. Nah sayangnya kita tak pacak jingak. Inilah yang disebut dengan keimanan. Iman itu letaknya keyakinan. Ketika kita yakin pak, disitulah keimanan kita sedang bertambah. Ketika kita tidak yakin, disitulah letak keimanan kita berkurang. Dan terakhir, wa dzakarallahu fi man indahu. Allah sebut nama bapak Fulan bin Fulan, si A bin si B di hadapan para malaikat. Pak, bapak disebut oleh wali kota dalam kata sambutan. Bapak senang tak pak? Bapak duduk, kata Pak Wali, yang saya hormati teman saya si A. Wah senang bapak kan? Hafal Pak Wali namaku. Pak Gubernur misalnya nginjuk kata sambutan, menyebut lengkap nama bapak. Oh senang pak bapak. Tapi ini pak bukan wali kota, bukan gubernur, tapi Allah Ta'ala menyebut nama Bapak. Dan disebut nama Bapak bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan para malaikat. Maka jangan Pak, jangan, kalau kata uzur Pak ya, kalau kata uzur jangan bercepat balik. Ikutilah tadarus. Pak aku tak baca Pak, baca Quran, mendengarkan pun sama. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau kita baca Quran, dengarkan sama Pak, kita sama-sama dapat rahmat. Mudah-mudahan dari hari ini sampai ke depan Allah timbulkan rasa cinta kita untuk menghadiri majlis-majlis Al-Quran di bulan suci Ramadan. Dan ketika Ramadan berlalu, rasa cinta itu semakin meningkat dengan cara kita semakin giat belajar membaca Al-Quran, sehingga kualitas ibadah kita semakin meningkat. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf. Kita tutup dengan doa. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma akhtim lana bitilawatil Quran wa nawwir quburana binuril Quran ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana